welcome back to our channel. Akhirnya kita bikin video lagi. Betul. Kali ini kita mau bahas tentang wonung ya. Jadi kayak realita cari wonung di Jerman itu susah apa enggak sih? Iya, terus harga-harganya berapa aja, kisarannya berapa. Terus apa kita harus bayar deposit atau tidak? Kita kupas tuntas di video ini. Kita agak lama ya bikin video karena kadang tuh kita mikir kayak mau bikin video apa lagi ya, mau bahas apa lagi gitu ya. Kadang bingung. Iya. Makanya kalian kalau ada pertanyaan langsung komen aja di bawah. Jadi kayak ini ada Saki Sainial. Dia komen di video kita sebelumnya. Dia nanya, "Kak, boleh bahas soal tempat tinggal, berapa biaya sewa dan lainnya, apakah perlu kaution dan susah carinya?" Nah, jadi kalau ada yang komen gini baru aku kayak langsung kepikiran gitu. Oh, kita bahas ini aja gitu. Nah, oke. Awal-awalnya kalau kalian mau ke Jerman tuh biasanya yang kalian pikir tuh yang susah adalah visa ya, sebelum berangkat. Iya. Ya. Tapi setelah kita nyampe di Jerman, yang lebih susah itu cari wonungnya, Betul. ya kan? Tapi balik lagi tergantung ya, kalau jadi Azubi itu kadang ada yang sudah dapat wonung dari sananya dan ada yang harus nyari. Ya, Tapi rata-rata kalau Azubi itu dapat sih ya, kok nggak dibantuin cari sama bos. kalau kamu di desa. Ya. Makanya aku selalu saranin buat calon-calon Azubi yang mau ke Jerman tuh aku selalu bilang cari yang udah dapat wonung aja. Karena kalau kalian misalnya nih nyarinya di Berlin, Hamburg, Munchen, Düsseldorf, Köln, itu kalian mesti cari wonung sendiri. Sedangkan enggak. itu sangat-sangat susah di sini. Iya. Dan kalian masih baru gitu, jadi belum tahu areanya, belum tahu seluk-beluknya di Jerman gitu kan. Jadi menurutku sih mendingan kalau baru mau datang ke sini cari yang udah dapet aja. Benar. Which is biasanya di desa. Iya. Dan di desa itu biaya sewanya lebih murah. Walaupun kalian di kota besar, Ausbildungnya dan dapat wonung itu biasa biayanya itu lebih mahal. Kalau di desa, kalau kamu beruntung bahkan kamu nggak perlu bayar wonung kayak kita waktu itu Ya, ya. betul. Pas kita pertama kali datang ke sini, pertama kali itu wonungnya gratis ya. Nggak perlu bayar apapun, distrik Iya. juga nggak bayar. Tapi ada juga yang bayar yang kisaran 100 sampai 150 euro. Soalnya itu emang desa banget. Jadi desa perbandingannya kayak waktu itu kita di desa itu sama desa yang sekarang kita kerja ini. Oh ya, beda jauh. Beda gitu. Iya. Jadi yang waktu itu di sana Azubi normalnya bayar 100 per bulan. Kalau di sini 250 Iya. untuk WG. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal WG, kita jelasin dulu nih, di Jerman ada beberapa jenis tempat tinggal. WG itu apa dulu nih? Nah, pertama kita bahas tentang WG, yaitu Wohngemeinschaft dalam bahasa Jermannya, tapi kita singkat WG biasanya kan. Nah, kalau WG itu konsepnya kayak kos-kosan. Iya. Aku bisa bilang mirip kos-kosan, jadi dia kayak satu rumah atau satu gedung atau satu apartemen. Ada 3 kamar di situ misalnya, atau 5 kamar. Ada satu kitchen dan 1 kamar mandi biasanya, atau 2 kamar mandi, mungkin tergantung seberapa besar. Tapi konsepnya tuh kalian kayak ngekos di satu kamar, terus kalian sharing kitchen sama sharing Kamar mandi. kamar mandi. Itu namanya WG. Iya. Nah, kalau WG itu lebih murah. Jadi kalau di kayak kota kecil kayak kita gini, desa kota kecil tuh sekitar 250 euro sampai 450 euro. Ada yang temen kita kemarin sekitar 300-an. Iya. Ada yang 250, ya tergantung seberapa besar lah. Nah, sedangkan kalau di kota besar itu harganya tuh bisa 500 sampai 800 euro. Betul. Itu cuma WG ya. Iya. Kedua, kita bahas tentang wonung. Nah, wonung itu yang kayak kita tempati sekarang ini, kayak apartemen. Lebih privat, tapi ya jelas lebih mahal dibandingin sama WG. Cuman ya kita nggak perlu sharing kamar mandi, nggak perlu sharing kitchen, semuanya punya kita sendiri. Nah, wonung sendiri itu ada beberapa macam, ada yang Einzimmerwohnung, 1 kamar,
ada yang Swai Shimmer Wonung, ada yang Dry Shimmer Wonung, dan seterusnya. Iya. Kan? Nah, biasanya untuk kita yang masih misalnya single atau mungkin berdua, biasa kita carinya pasti yang Einzimmer atau Swai Shimmer. Einzimmer itu studio. Ya. Einzimmer itu maksudnya satu kamar ya. Di Iya. sini bilangnya tuh satu kamar, itu maksudnya satu ruangan gitu. Studio. Kayak Iya. studio itu Einzimmer. Nah, studio setauku di sini itu 600 ya. Ya, Di kurang desa lebih ya. 600. Sedangkan kalau di Munchen kota besar itu 1000. Ya. Semua balik lagi tergantung daerah. Sedangkan kalau dipikir-pikir sama gaji kayak kita dapatnya misalnya sekian gitu, terus untuk bayar tempat tinggal 1000 ya sakit banget gitu. Iya, benar. Tapi ya ada aja yang mau lah. Ya, tergantung lifestyle masing-masing. Tergantung lifestyle masing-masing. Nah, terus selain studio, Einzimmer lebih sering tuh orang carinya Swai Shimmer Wohnung. Jadi kayak ada kamar, ada ruang tamu, ada kitchen, ada kamar mandi. Kayak yang kita punya ini namanya Swai Shimmer. Jadi ada kamar, ada ruang tamu. Iya. Ya, itu harganya kalau di desa sini tuh 900 sampai 1000 lah ya. ada yang 700. Ya, tergantung 700 masih dapat. Iya, tergantung besar kecilnya juga Ya, sih. tergantung Gedungnya baru atau gedung lama itu udah semua. renovasi apa belum. Iya. Ada yang 700-an dapat sih. Kalau kita di sini udah 900-an lebih. Iya, benar. Hampir 1000 gitu. Tapi karena kita di tengah kota juga. Nah, kita waktu itu pernah lihat-lihat ada Wonung di daerah pinggir situ. Maksudnya enggak sedekat ini, kayak ini kan di kota tuh deket banget sebelah kita supermarket gitu. Nah, agak jauh gitu. Yang isinya cuma 700. perumahan-perumahan doang. Ya, itu 700 masih dapat. Jadi tergantung lagi lokasinya. Iya, tergantung lokasi. Nah, tapi ini kalau ini di desa ya. Nah, kalau di kota besar lebih mahal lagi. Tentu gitu kan. saja. Mungkin bisa tahu 1.500 mungkin atau mungkin hampir 2.000, nggak tahu. Lanjut. Istilah-istilah penting apa aja yang harus kalian ketahui tentang Wonung itu? Kaltmiete. Kaltmiete itu basic. Jadi cuman harga Wonungnya aja. Belum termasuk biaya-biaya lain. Iya. Kan? Nah, Kaltmiete itu kalt itu dingin, miete itu sewa. Maksudnya kayak jadi biaya sewa belum termasuk ya. Iya. Nah, ada namanya Nebenkosten. Neben itu samping, kosten itu biaya. Jadi biaya sampingan. Nah, itu adalah biaya tambahan. Kayak air, pemanas, sampah. ya kan, Heizung, sama biaya sampah, ya kan. Karena di sini kita kan sampah kan kita trennen ya, maksudnya kita pisahin sampah. Iya. Dan itu kena biaya juga. Nah, ada juga yang ditulisnya udah namanya Warmmiete. Warm itu hangat, Miete itu sewa. Kita sebutnya Warmmiete itu adalah gabungan dari Kaltmiete dan Nebenkosten tadi itu digabung. Iya. Kalau ada tulisan Warmmiete itu berarti kamu udah bayar biayanya per bulan tuh segitu tok. Kamu udah dapat semua, kamu udah dapat heater, kamu dapat air panas, terus kamu udah termasuk bayar sama sampah dan lain-lain. Kalau kita misalnya cari Wonung biasa memang ada nanti yang tulis Warm, ada yang nulisnya Kalt. Jadi mereka jelasin pasti Kaltnya segini, Nebenkostennya segini, jadi Warmnya segini. Iya. Selain itu, kita juga harus bayar Kaution. Apa itu Kaution? Kaution itu adalah uang deposit. Jadi kayak misalnya kamu per bulan biaya Wonung kamu 500. Deposit itu biasa minimalnya 3 bulan ya. 2 sampai 3 bulan sih. Uang muka Dari lah. Kalt. Iya, jadi kamu sebelum masuk Wonung itu kamu udah harus bayar 1.500. Betul. Nah, tapi normalnya sih begitu ya. Iya. Cuman buat kita-kita ini yang dapat dari Petrip, dapat dari maksudnya Wonungnya disediakan dari company, itu enaknya kita nggak perlu bayar kaution. Kita cuma bayar sewa bulanan aja. Iya, jadi lumayan sih, ngirit ya. Cukup hemat. Karena kita udah pernah, tapi sebenarnya kok kamu pengen
kalian pengen sewa Wonung sendiri, kalian pengen atas nama kalian sendiri, itu uang deposit kalian juga nantinya akan balik kalau kalian keluar dari Wonung itu. betul. Tapi ribet banget. Iya, prosesnya ribet. Iya. Karena nanti itu juga bakal dipotong sama biaya tahunan ya. Ya, kayak misalnya listriknya kurang Iya. atau lebih atau kurang, nanti Uang kita bakal dihitung lagi. dibalikinnya tuh seberapa gitu loh. Ya agak Iya, ribet lah gitu. Ribet lah gitu. Jadi Cuma, kayak ya aku sih kayak kita pernah kita udah pernah dua-duanya soalnya, kan. kita udah pernah dua-duanya. Ada yang bayar kaution, ada yang enggak gitu. Jadi kalau nggak bayar kaution tuh kita lebih hemat uangnya, karena uangnya itu bisa untuk kita Yang lain. buat yang lain gitu. Buat Kalau investasi kek atau soalnya buat kok apa? kaution itu udah kayak 1.500 sendiri, itu kayak itu banyak banget sih. banyak loh. Itu banyak. Segitu Iya. kan. Dan itu waktu kita keluar, dia balikinnya tuh nggak langsung. Kita kayak misalnya keluarnya pertengahan tahun Iya. ya, dia balikin uang itu bakalan Januari. akhir tahun, awal tahun setelah hitung-hitung ini biaya tahunan. biaya itu Itu ya dari kan? pengalaman kita ya. Kita nggak tahu pengalaman orang lain seperti apa, tapi pengalaman kita kayak gitu. Kayaknya rata-rata gitu sih. Iya. Karena setiap akhir tahun itu kan ada hitung-hitungan Iya. soal ini kan listrik dan Terus lain-lain. kita kayak harus nunggu sabar gitu loh. Belum lagi kalau kamu dapet pemilik meter yang rese atau apa iya. itu. Dan aku pernah dengar juga Rempong ada banget. cerita yang nggak balik kautionnya. Ya itu juga ada. Ada juga, tapi ya tapi kalau memang harus sewa Wonung sendiri ya udah ya memang harus ada plus minus juga sih. Plus Kalau minus. misalnya kita dapat dari company kan kayak Kalau kita pindah dari company itu, Ini kita kita harus juga harus keluar dari pindah. Wonung itu Iya. gitu. Kalau kita punya Wonung sendiri ya, kita bisa pindah-pindah kemanapun tanpa kita harus keluar masuk, maksudnya pindah-pindah Betul, rumah nggak usah, gitu. Ya plus minus plus lah minus ya. plus minus. Nih jujur dicari Wonung Jerman itu lebih susah daripada cari kerja. Karena salah satunya ya, aku tahu alasannya juga karena kita Auslander ya. Ya. Dan orang Jerman itu kurang percaya. Ya betul. Mereka tuh lebih percaya sama orang Jerman. benar. Dan memang kayaknya Wonungnya sendiri terbatas sih. Iya. Kayaknya. Jadi orang-orang Jermannya sendiri pun kesulitan cari Wonung di sini, apalagi kita. Karena tuh biaya nyari Wonung yang harga sesuai dengan kita itu sangatlah susah gitu. Iya. Begitu ada, itu udah bakal diserbu sama orang lain. Iya. Dan kita kalau misalnya kita saingannya sama orang Jerman, kita kalah. Iya, dan gitu. orang-orang yang landlordnya juga lebih milih nyewain ke orang Jerman Iya, dibanding karena ke kita Auslander, karena ya kan? lebih percaya lah, lebih ke kepercayaan. Betul. Makanya kayak seringnya ya kayak kita nih misalnya meter gitu ya, dari betrip kita, dari bos kita, karena bos kita ini kan lebih dipercaya ya. Iya. Terus bos kita baru nyewain ke kita. Betul. Gitu kan jatuhnya. Oke. Kalau gitu kita kasih tips biar cepat dapat Wonung, gimana caranya gitu. Aku pernah waktu itu pakai aplikasi Imo-Scout. Sempet dapet kan, Ya. yang kita juga udah Bersih tigung. Wonungnya juga udah lihat kayak apa. Cuman sayangnya waktu itu timelinenya yang nggak pas, karena Iya. kita harus mulai kerja di Januari, sedangkan Wonung Wonungnya itu tuh baru ready Februari. Iya, kita baru bisa tinggal di situ bulan Februari. Jadi kayak terus kita satu Sebulannya tinggal di mana? bulan- iya, jadi kayak udahlah kita ambil Wonung yang dari Betrip, pos aja. iya, Which is dari- ya not bad juga sih sebenarnya. Cuman waktu itu sih aku mikirnya aku lebih pengen punya Wonung sendiri sih sebenarnya. Cuman ya plus minus sih. Kalau punya sendiri, ya enaknya bisa pindah-pindah kerjaan. Terus enaknya juga ya Ya. kita nggak terikat lah sama perusahaan. Nah, gimana caranya bisa dapet Wonung? Kayak misalnya kan ada beberapa sih, ada Imo-Scout, ada Kleine Anzeigen, Iya, Kleine ada Anzeigen. WG Gesuch gitu. Kleine Anzeigen juga sempat kita dapat yang di Sonthofen itu. Iya. Cuma lagi-lagi timelinenya tidak pas. Nggak pas. Jadi caranya adalah siapin Schufa namanya, SCHUFA, itu kayak di Indo itu semacam PI checking. Jadi kayak misalnya dia tuh ngecek gajimu
berapa, terus kamu rutin nggak bayar bonusnya, Iya. dan kamu tidak ada tunggakan. Kayak misalnya kamu sering pakai PayPal, PayLater, terus apa yang PayLater, Klarna Iya. atau apa, itu semua akan tercatat di situ, Iya. di Shufaa. Jadi ya semacam PI checking gitulah. Nah, Iya. biasanya landlord tuh minta ini, jadi kita harus punya Shufaa. Itu ibarat kayak track record Iya. keuangan kita lah. Keuangan Nah. kita lancar apa enggak. Terus kedua, kalau misalnya kita ngechat, kan kita ada di aplikasi kan, jangan cuman kayak apakah bonus ini available gitu. Kalau aku langsung kayak, ini aku juga belajar dari orang Jerman sih. Jadi kayak kita langsung perkenalan gitu, aku namanya siapa, umur segini, kerjaku apa, aku tuh mau cari wonung yang seperti apa. Jadi Pokoknya kayak harus detail gitu kasih alasannya tuh apa ya kan. Iya. Terus kamu punya peliharaan atau enggak, pokoknya kamu jelaskan sedetail mungkin. Iya. Jadi tuh si penyewanya bisa baca, dan kalau misalnya dia percaya mau kasih kita kesempatan buat ngelihat wonungnya, dia pasti kontak kita. Gitu. Jadi sedetail mungkin gitu kan. Jangan terlalu pilih-pilih dulu di awal, karena cari wonung susah kan. Jadi kayak ya udah sedapatnya dulu aja sambil cari yang lebih bagus. Kayak gitu sih. Ya itu kalau memang beneran mepet, kalian harus cari wonung sendiri. Tapi kalau memang ada ditawarkan dari Petrip ya. Iya, kalau enggak kayak misalnya kita ambil dulu yang dari Petrip, baru sambil cari-cari wonung. Cari wonung sendiri pelan, tapi yang sesuai dengan kemauan kita. Kalau dari pengalamanku sih, aku waktu itu sempet dapet Imo Scout sih waktu itu cepet, karena itu tadi Shufaa udah ada, dan aku waktu itu pakai premium. Kalau pakai premium kayaknya lebih trusted gitu loh. Jadi kayak bayar premium untuk 3 bulan. Berapa tuh biayanya? Waduh, aku lupa. Nggak mahal tapi kan? Enggak sih. 20 euro ya kayaknya. Sebulan 20 yuan. Sekitar sebulan itu. Iya. Dan itu harus bayar 3 bulan kan. Kayak sebulan 27 euro atau berapa. Pokoknya premium gitu. Jadi lebih dinotis sama landlordnya. Makanya dia bales, dan aku sekarang udah dapat kontak WA-nya. Jadi next time misalnya aku butuh wonung, aku bisa kontak WA, dia lagi. Iya. Nah, kalau dari kita, pengeluaran kita per bulan buat wonung itu, biaya per bulan kita, uang sewa wonung kita berapa? 979 untuk berdua. Iya. Tapi itu belum termasuk listrik. Listriknya berapa? Listriknya nanti mesti akhir tahun sih. Tapi sementara ini aku bayar 40 euro per bulan. Kalau misalnya itu lebih, ya aku harus bayar kelebihannya nanti pas akhir tahun. Karena Jadi mungkin kayaknya listriknya lebih sih, karena ibu ini sering masak. Ya kan, masak, karena kita sering masak di rumah, tapi kita jadi nggak jajan di luar. Ya jadi untuk biaya sewa bulanan kita ya sekitaran segitulah. Untuk di Jerman, di lokasi seperti ini. Lokasinya cukup prime, karena dia di tengah kota. Ke Bahnhof cuman 10 menit ya, 10 menit jalan. Terus sebelah wonung kita tuh ada supermarket di sebelah, jadi kayak, dan kita kerjanya cuman ke bawah tinggal aja. Turun, jadi, saya kafe kita di bawah. Nah itu juga ya, waktu itu kita tawarin wonung juga antara yang ini atau yang itu 700, yang itu lebih murah tapi kita harus jalan beberapa menit lah. Tapi dia bangunannya lebih lama, sedangkan yang sini udah renovasi. Dan di sini tuh maksudnya kita tinggalnya persis di atas kafe tempat kita kerja gitu. Jadi ya kayak oke lah, mahal sedikit, tapi tuh kita lebih gampang. Kayak ekspres ya. Ekspres. Kita misalnya hujan nggak perlu kehujanan, misalnya lagi dingin nggak perlu kedinginan. Bener. Gitu. Jadi ya balik lagi, tergantung pertimbangannya nih apa. Gitu. Tapi plus minus juga ya, karena kadang kalau misalnya kita dapat Arbeitgeber yang rese, bukan maksudnya bos yang rese atau manajernya rese, kalau kita tinggalnya tepat di atas
tempat kita kerja biasa kalau kita lagi libur ada teman kita kerja sakit, kita biasa diketok Dipanggil. buat Iya. kerja. Tapi Ada juga yang kayak ya, gitu. tapi kalau buat kita sih enggak Di ya. sini enggak. Di sini enggak. Mereka Semuanya fair. enggak pernah ganggu libur kita sih sejauh ini. Betul. Ya, mungkin segitu aja sharing kita kali ini. Mungkin kalian ada pengalaman tentang cari gunung di Jerman, kalian boleh cerita atau tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu sesuatu lagi tentang Jerman, kalian juga boleh komen, nanti kita bikinin videonya. Betul. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.